Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan sebagai kajian pengganti pembahasan syarah hadis Madi Bani Ja'iani karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Di dalam hadis ini penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini adalah tatkala seorang sahabat dia membeli saham atau harta dari harta-harta Khaybar. Kemudian dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang ia lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Madibani ja'iani bi afsada lil ghanami min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi." Tidaklah dua serigala yang lapar tatkala ia dihadapkan dengan domba itu lebih memiliki dampak yang merusak daripada ketamakan manusia terhadap harta dan juga jabatan atau pengakuan terhadap agamanya. Artinya tatkala seseorang dia memiliki ketamakan yang terlalu berlebihan terhadap harta dan juga pengakuan, pujian atau mungkin validasi dari manusia, maka apa yang ada di dalam hatinya ini lebih merusak untuk agamanya daripada apa yang dampak yang terjadi tatkala ada dua serigala lapar kemudian dihadapkan dengan binatang yang namanya domba. Tatkala kita tahu tatkala domba berhadapan dengan dua serigala lapar, maka kita akan mengetahui bahwasanya domba tersebut akan tercabik-cabik, akan habis dimakan oleh dua serigala tadi. Akan tapi kerusakan yang terjadi pada domba ini itu tidak lebih parah dibanding dengan kerusakan tatkala seseorang di dalam hatinya tertantap rasa tamak terhadap harta dan juga kedudukan atau pujian manusia. Kemudian di dalam kitab ini Ibnu Rajab Al-Hambali di pembahasan pertama membagi rasa hasrat yang tinggi manusia, harta yang halal maupun harta yang haram. Kalaupun manusia memiliki hasrat yang tinggi untuk mencari harta yang halal, maka kerugian baginya terhadap agamanya adalah dia menyia-nyiakan waktu yang seharusnya ia gunakan untuk mencari derajat-derajat tinggi di jannah, tapi dia gunakan untuk mencari dunia. Dia mencari dunia secara berlebihan. Padahal waktu yang dia gunakan harusnya dia bisa mencari derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan untuk mencari dunia secara berlebihan. Berapa banyak orang yang dia pagi berangkat kemudian sore kembali dan dia tidak menyempatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang paling minimal, walaupun dia mencari yang jalur halal. Karena di dunia dan di akhirat memiliki derajat-derajat. Di dunia memiliki derajat, di akhirat juga memiliki derajat. Kita di dunia memiliki strata yang berbeda, di akhirat juga memiliki strata yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Waqiah, "Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin." Kemudian wa ashabus shimali ma ashabus shimal, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kemudian di ayat selanjutnya adalah al-muqarrabun. Ada tiga dalam surah Al-Waqiah disebutkan ashabul maimanah, kemudian ashabul maimanah, kemudian al-muqarrabun. Ashabul maimanah adalah orang yang dia berbuat baik di dunia akan tapi dia tidak bisa melampaui derajat al-muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kemudian yang ketiga wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membagi
ada 3 golongan nanti di akhirat. Yang pertama adalah orang ashabul maimanah, dia adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dia beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ashabul al-masy'amah, yaitu orang-orang yang dia selama di dunia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala was-sabiqun as-sabiqun, adalah orang yang dia selama di dunia berlomba-lomba mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini strata tertinggi di akhirat. Ada ashabul yamin, orang-orang baik juga ada ashabul yamin. Akan tapi ada yang lebih dari situ, yaitu adalah orang-orang yang dia memiliki kemampuan dan memiliki rasa haus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia sibuk di dunia, paling minimal dia adalah kehilangan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan wa kana rahimallah, Ibnu Rajab menukilkan bahwasanya al-hirsu hirsani, orang yang memiliki rasa haus terhadap sesuatu itu ada 2 macam. Yang pertama adalah rasa tamak yang menyakitkan dan rasa tamak yang bermanfaat. Al-hirsu hirsani, hirsun faji' wa hirsun nafi. Rasa tamak yang menyakitkan dan rasa tamak juga yang bermanfaat. Fa ammal hirsun nafi, rasa tamak yang bermanfaat adalah hirsul mar'i ala taatillah. Rasa tamak seseorang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa tamak yang bermanfaat bagi orang tadi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang rasa kelezatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seseorang diberikan rasa kelezatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersyukur, tidak menjadikan ketaatan ini menjadikan dia ujub atau dia merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling alim, paling ibadah, paling segalanya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujub itu menunjukkan bahwasanya dia kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah al-hirsul faji, rasa tamak yang sangat menyakitkan. Beliau mengatakan fahrisul mar'i ala dunya, rasa tamak seseorang terhadap dunia, wa huwa masyghulun mu'adzabun, dan dia tersibukkan, mu'adzabun, dan juga dia tersiksa. Seseorang tatkala dia tersibukkan dengan kehidupan dunia, sebenarnya dalam dirinya ada rasa tekanan batin, dia tersiksa dengan kehidupan dunia yang dia cari-cari dengan tamak tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, janganlah engkau merasa takjub dengan harta mereka dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab dengan harta tadi fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa tasqa anfusuhum bahum kafirun, dan kemudian ruh-ruh mereka keluar dalam keadaan mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tatkala dia disibukkan dengan dunia, jam 3 pagi berangkat, kemudian malamnya baru datang, kemudian jam berkadang sampai malam, itu sebenarnya tersiksa. Allah Subhanahu wa taala secara tidak sengaja menyiksa dia dengan harta yang dia miliki. Belum lagi tatkala hartanya dia numpuk banyak, dia khawatir bagaimana hartanya hilang, bagaimana supaya hartanya tidak berkurang, bagaimana supaya tidak rugi. Terus kehidupannya memikirkan kehidupan dunia, sehingga tidak terbesit di dalam kepalanya apakah kapan dia mati dan bagaimana dia mati dan bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Kita hidup di dunia hanya sementara. Kemudian beliau mengatakan la yusarru wa la yuladdu bi jam'ihi li syughlihi. Dia tidak merasa gembira dan tidak merasakan kelezatan dengan mengumpulkan harta karena dia terlalu sibuk dengan harta tadi. Ada seorang dokter spesialis, sibuknya dia waktu dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajarkan Iqra, dokter spesialis yang dia umurnya 50 tahun ke atas, belum bisa baca Quran. Dia bisa baca Iqra hanya di sela-sela waktu jam istirahat, jam siang. Dia katanya sibuk, bertemu dengan keluarga jarang sekali, sibuk operasi sana operasi sini, operasi sana bersini. Itu kehidupan orang yang tersibukkan dengan kehidupan dunia. Di umur 50 tahun ke atas baru belajar Iqra. Akan tapi karena saking sibuknya akhirnya tidak lanjut. Dan bersamaan dengan demikian ia tidak sempat bisa membaca Al-Quran. Tidak tahu sekarang bagaimana
keadaannya. Hanya saja ini menggambarkan bagaimana seorang tatkala dia tersibukkan dengan kehidupan dunia, maka sebenarnya itu adalah melelahkan bagi dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan fala yafruq min mahabbatid dunya li akhirati kadzalik, dan dia tidak ada waktu luang karena kecintaan terhadap dunia untuk akhirat. Wa ghaflatuhu amma yadumu wa yabqa, dan dia lalai dengan hal-hal yang bakal kekal dan abadi nanti di akhirat. Seseorang tatkala dia mabuk dengan dunia, tatkala dia tersibukkan dengan dunia, itu seperti orang yang dia sedang mabuk. Dia tidak akan sadar kecuali sampai dia mati, atau sedang orang bermimpi. Dia sadarnya tatkala kematian itu ada, dibangkitkan di hari kiamat baru sadar ternyata kehidupan dunia hanya sebentar saja. Kemudian disebutkan, beliau menyebutkan wali ba'din fi hadzal ma'na, beliau menyebutkan suatu syair, wala taqbidanna akhan harisin ala si'atin wandur ilaihi bi'ainil maqiti qali, dan janganlah engkau merasa iri dengan seseorang yang dia rakus terhadap harta. Wandur ilaihi bi'ainil maqiti qali, dan lihatlah kepada orang tadi dengan mata yang sinis, karena dia terlalu sibuk dengan kehidupan dunia sampai lupa akhirat. Innal harisa lamasghudun bidashawbatin, sesungguhnya orang yang dia rakus terhadap harta, sungguh dia tersibukkan dengan kekayaannya. Anis sururi bima yahwi minal mali, ia sibuk dengan kekayaannya tapi dia lupa kebahagiaan untuk dirinya. Terkadang orang sibuk dengan harta tapi dia tidak sempat menikmatinya. Berapa banyak orang yang dia sibuk melakukan bisnis sana, bisnis situ dan lain sebagainya, tapi dia tidak sempat menggunakan harta tadi untuk dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, menuliskan bait syair, ya jami'an mani'an waddahru yarmuku, wahai orang-orang yang dia mengumpulkan harta, mani'an dan menyimpannya, tidak mau menyedekahkannya, waddahru yarmuku, dan sementara waktu mengintainya. Mufakkiran ayyababin minhu yuglikuhu, ia berpikir pintu mana yang akan menutupnya, yaitu dengan kematian. Di saat orang-orang sibuk dengan kehidupan dunia, sebenarnya waktu ini sedang mengintai kita. Kapan kita akan diberhentikan dari kesibukan dunia ini, yaitu kematian. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap dia pasti akan merasakan kematian. Tapi terkadang kita lupa, dan sering lupanya karena kita sibuk dengan kehidupan dunia. Makanya di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innaha tudzakkirul akhirah, fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kuburan, karena dengan kita menziarahi kuburan itu mengingatkan kita terhadap akhirat. Kita di dunia hanya sementara saja, sedangkan kehidupan kuburan, kemudian kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat, hari kiamat, itu kehidupan yang sangat panjang sekali. Kita di dunia hanya sebentar saja. Kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya 60 sampai 70 tahun. Umat terdahulu, umat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh mungkin seribuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falabisa fihim alfasanatin illa khamsina alma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam tatkala berdakwah, ia menghabiskan sekitar 950 tahun. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, dan belum tatkala umat beliau telah dibinasakan dengan banjir bandang yang terjadi pada saat itu. Artinya umat pada zaman dulu paling banyak 1000 tahun sekitaran. Dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, hari kiamat, satu hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Malaikat dan ruh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, pada hari, kana miqdaru, kadarnya khamsina alfasanah, sekitar 50.000 tahun, satu hari di hari kiamat. Itu panjang perjalanan kita di hari kiamat. Ketika di alam barzakh kita sudah beribuan tahun di alam barzakh, kemudian di hari kiamat penantian kita sangat capek sekali kalau kita tidak menggunakan hari-hari yang sedikit ini, hanya beberapa tahun saja ini di dunia, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga amalan kita di dunia ini juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat rugi jika kita terlalu sibuk terhadap kehidupan dunia. Bukan berarti kita melarang untuk bekerja, tidak, karena bekerja itu adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita. Masalah di sini adalah tatkala seseorang menjadikan dunia sebagai rasa haus di dalam dirinya, tamak yang ada di dalam dirinya. Kemudian beliau menyebutkan jama'ta malan fafakkir hal jama'ta lahu, engkau telah mengumpulkan harta, maka pikirkanlah apakah engkau mengumpulkan bekal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya jami'al mali ayyaman tafruku, wahai orang-orang yang dia mengumpulkan harta, hari-hari pasti akan meninggalkannya. Kehidupan dunia pasti akan meninggalkan kita semua. Al malu indaka makhzunun liwarisi, harta yang ada di sisi engkau itu akan dipakai untuk ahli waris. Mal malu malaka illa yawma tunfiquh, tidaklah harta kecuali harta yang engkau infakkan di hari itu. Harta sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan kepada orang tatkala kita berada di dunia. Terkadang seseorang karena dia sibuk dengan kehidupan dunia, terlalu cinta dengan dunia, untuk memodifikasi motor 2 juta, 3 juta dia mampu. Tapi tatkala ada seruan untuk bersedekah, kurban misalnya, dia masih berpikir-pikir. Ini artinya kecintaan dia terhadap dunia masih lebih daripada kecintaan dia terhadap akhirat. Kemudian beliau mengatakan innal qana'ata may yahdul bisahitiha lam ya'lu fi talabi mimma yuwarrikuhu. Sesungguhnya qanaah bagi orang yang memiliki rasa terhadap qanaah tadi, lam ya'lu fi talabi mimma yuwarriku, dia tidak akan merasa rugi terhadap orang-orang yang dia mencari harta, dan harta tersebut pasti akan ia tinggalkan. Dia tidak merasa rugi. Kenapa di dunia dulu kita tidak mencari dunia? Kenapa di dunia dulu kita tidak mencari kekayaan? Dia tidak akan merasa rugi karena dia selama di dunia dia qanaah dan menggunakan waktunya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara kalam ba'dil hukama, beliau menyebutkan perkataan sebagai orang ahli hikmah. Wa kataba ba'dul hukama ila akhin lahu kana harisan 'ala dunya, dan sebagian ahli hikmah dia menuliskan surat kepada saudaranya yang dia memiliki rasa rakus terhadap dunia. Amma ba'du fa innaka asbahta harisan 'ala dunya takhdumuha wa hiya tukhrijuka an nafsiha bil i'radi wal amradi wal afati wal ilali. Dia memberikan surat kepada saudaranya yang dia memiliki rasa rakus terhadap dunia. Apa yang katakan? Amma ba'du fa inna asbahta harisan 'ala dunya, engkau menjadi tamak terhadap kehidupan dunia. Takhdumuha wa hiya tukhrijuka an nafsiha, engkau menjadi orang yang melayani dunia, sedangkan dunia itu mengusir engkau dari kehidupannya. Dengan apa? Bil i'radi wal amradi wal afati wa ilal, dengan penyakit, kemudian cacat, rasa sakit, galau dan lain sebagainya. Kita di dunia ini banyak sekali, dunia ini sudah mengecewakan kita dengan banyak penyakit dan lain sebagainya, tapi kita masih rakus terhadap kehidupan dunia, pengen hidup lama di kehidupan dunia. Kemudian beliau mengatakan ka'annaka lam tara harisan mahruman, seakan-akan engkau tidak mengetahui berapa banyak orang yang dia memiliki rasa haus terhadap dunia, tapi dia justru dihalangi oleh kehidupan dunia itu sendiri. Kemudian wazahidan marzuqan, berapa banyak orang yang dia zuhud akan tapi dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang tatkala dia tamak terhadap kehidupan dunia, rasa tamak yang dia miliki itu tidak mendatangkan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Sebesar-besar ketamakan kita terhadap dunia, rezeki Allah sudah Allah tetapkan. Dan walaupun kita zuhud terhadap kehidupan dunia, kita tidak mau mencari dunia, akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia mendapatkan rezeki, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki terhadapnya. Makanya dalam hal ini disebutkan Syekh Abdul Karim Al-Khudair di dalam ketika dia mentaklik hadis ini, mentaklik kitab ini, beliau mengatakan ada seorang alim, orang soleh di Arab Saudi. Dia ahli ibadah, jarang keluar, tidak tersibukkan dengan kehidupan dunia. Tatkala pada suatu malam dia hanya di rumah saja dari habis isya sampai subuh, tapi dia kehilangan harta
sekitar 50.000 liaran. Tatkala ada orang mengatakan, saya heran bagaimana harta sebanyak itu bisa dicuri sama orang sedangkan dia hanya tinggal di rumah saja. Maka Syekh Abdul Karim Al-Khudair mengatakan, saya lebih heran bagaimana orang yang dia tidak sibuk dengan kehidupan dunia tapi banyak sekali harta yang datang kepadanya. Artinya dia tidak sibuk dengan kehidupan dunia tapi harta datang dengan sendirinya. Kemudian sebagian ulama mengatakan harta ada dua jenis. Harta yang kita datangi dan harta yang mendatangi kita. Harta yang kita datangi atau harta yang mendatangi kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang memiliki kekayaan, maka niscaya orang tersebut akan ditakdirkan menjadi seseorang yang memiliki kekayaan walaupun dia seorang zuhud. Seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau adalah seorang ulama di zaman salaf, ulama yang zuhud, akan tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki harta kekayaan. Beliau adalah dikenal ulama yang sangat cerdas dan sangat alim di zamannya, akan tapi beliau juga zuhud walaupun memiliki harta yang banyak. Kemudian beliau mengatakan wala mayyitan an katsirin, berapa banyak orang yang meninggal dan dia meninggalkan banyak sekali harta yang dia miliki. Artinya berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan dia sudah meninggalkan kekayaan yang sangat banyak sekali yang dia tidak bisa menikmatinya, padahal dia di dunia sudah tersibukkan dengan kehidupan dunia untuk mencari dunia. Wala mutaballighan minad dunya bil yasir, dan berapa banyak orang yang tidak merasakan kehidupan dunia kecuali hanya sedikit. Ada satu cerita yang disebutkan Syekh Abdul Karim Al-Khudair di dalam ta'liq beliau terhadap kitab ini. Ada seseorang yang dia hidupnya kelihatannya sederhana. Dia sibuk mengajar sebagai pengajar dan dia tidak ada lampu di Arab Saudi, tidak ada lampu di suatu gurun, di suatu tempat. Dia menyimpan hasil kerjanya di suatu tempat dan dia mengharamkan dirinya untuk menikmati harta yang dia usahakan. Sampai dia meninggal, kerabatnya datang kepada dia. Akhirnya kerabatnya bertanya-tanya, mana harta yang dia gunakan, yang dia kumpulkan selama ini, kok tidak ada di rumah ini. Setelah digali-gali, ternyata hartanya dia disimpan, hartanya tersimpan banyak sekali di dalam simpanan yang dia buat sendiri, dan dia belum menyempatkan untuk menikmati kehidupan dunia harta yang dia miliki. Artinya berapa banyak orang yang dia mencoba mengumpulkan harta banyak-banyak mungkin untuk masa depan dan lain sebagainya, dan dia tidak tidak menginfakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Ini dinamakan hartanya tidak memiliki keberkahan. Dia banyak harta tapi tidak memiliki keberkahan karena dia menyimpannya akan tapi tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ataba arabi akhahu alal hirs, dan seorang Arabi dia mencela saudaranya karena dia terlalu tamak dengan dunia. Faqala lahu, kemudian dia mengatakan, ya akhi anta talibun wa matlubun, wahai akhi, engkau mencari dan engkau akan dicari. Engkau mencari dunia akan tapi engkau juga dicari oleh kematian. Yatlubuka ma la tafutuhu, yang mencari engkau adalah sesuatu yang engkau tidak akan bisa menghindar darinya. Wa tatlubu man qad ufitahu, sedangkan engkau mencari hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala jamin cukupi di dalam kehidupan engkau. Ka'annaka ya akhi, seakan kau wahai akhi, lam tara harisan mahruman wa zahidan marzuqan, seakan engkau belum tahu ada orang yang dia terlalu lakus terhadap dunia akan tapi dia dihalangi untuk mendapatkan kehidupan dunia. Wa zahidan marzuqan, dan ada orang yang zuhud akan tapi dia diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul hukama, sebagian hukam mengatakan atwalun nasi hamman al-hasud, seseorang yang paling banyaknya galau gundah gulana adalah orang yang hasad. Wa ahna'um haishan al-qanu'u, dan sebaik-baik orang yang hidup adalah orang yang qanaah. Wa asbaruhum 'alal ada al-haris, dan orang yang paling sabar
terhadap gangguan adalah orang yang memiliki rasa ketamakan. Entah dia tamak terhadap kehidupan dunia maupun tamak terhadap kehidupan akhirat. Orang yang tamak kehidupan dunia, dia sabar bagaimana supaya mendapatkan kehidupan dunia, dia sabar untuk dicela, dia sabar untuk capek, dia sabar untuk bergadang. Dan orang yang tamak terhadap kehidupan akhirat, dia sabar capek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya yang satu adalah al-hirs al-faji, rasa tamak yang menyakitkan karena dia capek-capek mencari dunia dan itu tidak bermanfaat baginya nanti di akhirat. Yang satu dia capek-capek tapi itu akan bermanfaat nanti di akhirat. Orang cari dunia capek juga, orang cari akhirat capek juga. Tinggal kita mau pilih mana. Kita mau capek nyari dunia yang terlalu berlebihan atau mencari akhirat. Kemudian beliau mengatakan wa akhfaduhum aishan arfaduhum lidunya, dan yang paling tenang hidupnya adalah orang yang paling menolak dalam kehidupan dunia. Wa a'damuhum nadamatan al-alimul mufarrid, dan orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah orang yang dia tahu ilmu kemudian dia menyia-nyiakan waktunya di dunia yang seharusnya dia menggunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan untuk mencari kehidupan dunia. Ini dia akan menyesal tatkala dia hidup di kehidupan setelahnya. Beliau menyebutkan di sini al-alim, kata Syekh Abdul Karim, Ibnu Rajab menyebutkan di sini al-alim. Al-alim disebutkan dia akan menyesal bagaimana dengan orang awam. Al-alim dia sudah mengetahui ilmunya, tahu bagaimana kehidupan akhirat, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nanti di akhirat, akan tapi dia menyia-nyiakan waktu-waktunya untuk kehidupan dunia. Terkadang orang mungkin dalam kehidupannya dia tidak sibuk dengan kehidupan dunia, tapi terkadang hatinya dia sibuk dengan kehidupan dunia. Dia memikirkan bagaimana masa depan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi dia tidak menikahkan bagaimana 200 tahun ke depan. 200 tahun ke depan kita semua ada di alam barzah. Ada yang bisa menjamin dirinya 200 ke depan masih hidup. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru baina ummati baina sittina wa sab'ina wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi dari itu. Kita mungkin 200 ke depan presidennya yang kita kenal sama sekarang mungkin Prabowo, mungkin presiden yang terkenal yang sekarang mereka menjadi pemimpin negara, Raja Salman atau mungkin Donald Trump atau siapa lagi, sudah nggak ada namanya nanti, tinggal nama saja. Sebaliknya akan kehidupan setelahnya itu kehidupan alam barzah. Jangan menganggap bahwasanya tatkala seorang meninggal dia sudah istirahat. Tatkala seorang meninggal, setelah dia meninggal itu ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan alam barzah. Dan di kehidupan alam barzah seseorang dia akan merasakan hasil apa yang dia usahakan selama dia di dunia. Makanya tatkala seseorang sahabat meninggal, seorang perempuan meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matat fulanah wastarahat." Wahai Rasulullah, si fulanan sudah meninggal dan dia sudah istirahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi malah. Kemudian beliau mengatakan innamastarahat man ghufira lahu. Yang istirahat adalah yang dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang dia meninggal dia mendapatkan ketenangan, dia istirahat. Kalau dia selama hidup di dunia dia banyak berbuat kemaksiatan, maka alam barzah tatkala dia meninggal itulah awal malapetaka baginya. Sebaliknya tatkala seseorang dia sibuk mencari ketaatan selama di dunia, maka dunia ini alam barzah menjadi tempat istirahat baginya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu tempat istirahat bagi kita dari segala keburukan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tatkala dia meninggal, tidak semua orang tatkala dia menghadapi kematian kemudian meninggal dikira istirahat, tidak. Tatkala dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia akan tersibukkan dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita melupakan hal ini. Kita sibuk dengan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tapi kita tidak memikirkan bagaimana kehidupan kita 100 tahun ke depan atau 80 tahun ke depan atau mungkin 40 tahun ke depan. Yang sekarang umurnya sudah 60 ke atas, mungkin 30 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan, apakah masih hidup di dunia atau tidak.
Ibnu Arafah tatkala dia menafsirkan mensyarah hadis a'mar ummati baina sittina wa sab'ina wa aqallu ma yajuzu dzalik, umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Ibnu Arafah mengatakan wa ana minal qalil, dan saya termasuk dari minoritas. Kemudian Syekh Albani mengatakan wa ana minal qalil aidan, dan saya termasuk dari minoritas juga, karena waktu itu Syekh Albani umurnya 80 tahun. Dan beliau mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak Rasulullah SAW tidak melarang saya untuk berangan-angan kematian, maka saya akan berangan untuk mati. Karena waktu itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Banyak fitnah yang ada di zaman Syekh Albani 20 tahun yang lalu. Belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada media sosial. Sekarang zaman begitu maju, akan tapi kemunduran di dalam menjalankan ketaatan dan berpegang teguh kepada sunnah semakin mundur. Tatkala kita membuka Facebook, membuka Instagram dan lain sebagainya, banyak sekali syubhat-syubhat yang lewat, banyak sekali aurat-aurat yang nampak. Zaman dahulu untuk melihat aurat tinggal duduk di masjid itikaf, atau mungkin kita kunci rumah, kita tidak bisa melihat aurat. Zaman sekarang duduk di rumah dikunci, atau mungkin itu sedang itikaf di masjid, buka media sosial, aurat tiba-tiba muncul. Akhirnya fitnah semakin banyak terjadi. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan tatkala ditanya bahwasanya nanti tanda-tanda akhir zaman itu akan ada suatu fitnah yang tidaklah suatu rumah kecuali pasti akan dimasuki fitnah tersebut. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, saya khawatir yang dimaksud itu adalah fitnah HP, apa yang ada di tangan kita di zaman sekarang. Beliau mengkhawatirkan yang dimaksud adalah itu, tapi wallahu alam, beliau hanya mengkhawatirkan yang dimaksud adalah itu, karena fitnah HP sangat luar biasa di zaman sekarang. Kalau bisa memungkinkan adalah kita minimalis membuka media sosial, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita maupun untuk dunia kita, kecuali kalau untuk hal-hal yang bermanfaat atau menyebarkan hal-hal yang berfaedah, atau mungkin ada keperluan yang kita perlu itu, maka tidak masalah. Selain itu, kalau hanya membaca komentar-komentar saja, itu sebenarnya membuat hati kita gelap. Kata sebagian ulama, kalau seseorang tersibukkan dengan hal-hal yang mubah saja membuat hatinya gelap, bagaimana tatkala dia tersibukkan dengan hal-hal yang haram. Kemudian beliau mengatakan, wali ba'dihim fi hadal ma'na, beliau menukilkan suatu syair, al-hirsu da'un qad adarra biman tara illa qalilan. Rasa tamak itu adalah penyakit dan dia telah membuat rugi, membahayakan hampir semua yang engkau lihat kecuali sedikit. Kam min harisin tami'in sayyarul hirsu dariran. Berapa banyak orang yang dia rakus, tamak, kemudian kerakusan tersebut menjadikan ia rendah, dalilan, rendah, menjadi seseorang yang tidak mulia, entah di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wasad fima indan nasi yuhibbukan nas. Hendaklah engkau zuhud di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintai engkau. Zuhud secara bahasa adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Tingkatannya lebih tinggi daripada waro. Kalau waro adalah tarku ma qad yadurru al akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudarati akhirat, itu namanya waro. Tatkala ada ini haram atau halal, ini syubhat, ini antara halal dan haram, mending kita tinggalkan karena khawatir memudarati akhirat. Tapi kalau zuhud, dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak memiliki manfaat di akhirat. Tatkala dia membeli sesuatu, dia melihat apakah ini bermanfaat untuk akhir atau tidak. Itu namanya zuhud. Tingkatnya lebih tinggi daripada al-wara'. Makanya Nabi SAW mengatakan, zuhudlah di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan perintah zuhud ini umum, entah dia miskin maupun dia orang kaya. Orang kaya dia bisa zuhud, karena zuhud itu bukan perkara apakah dia tidak punya harta dan tidak. Zuhud adalah perkara hati, rasa hatinya, apakah dia qanaah atau dia memiliki rasa tamak yang lebih terhadap harta
tadi. Berapa banyak orang yang dia miskin tapi dia memiliki ketamakan yang tinggi. Makanya para pencuri-pencuri yang suka merampak, mencopet, mereka memiliki ketamaan yang tinggi, tamak terhadap harta. Akan tapi tidak kaya juga. Ada orang yang kaya kemudian dia menyedekahkan sedekahnya ketika ada hal-hal yang mendorong untuk akhirat, dia keluarkan hartanya tanpa berpikir. Maka lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tatkala ia menginfakkan seluruh hartanya. Dia menginfakkan seluruh hartanya karena dia merasa harta ini adalah sebagai kendaraan untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga, kam anta lil hirsi wal amani abdun lam yujidikal al hirsu wa sa'yu idza lam yakun jiddun ma lama qadarallahu minal amri buddun. Betapa engkau menjadi budak terhadap rasa kerakusan engkau dan juga angan-angan yang engkau miliki. Laisa yujidikal ahrusu. Rasa tamak itu tidak bermanfaat bagi engkau. Wasa'yu idza lam yakun jiddun, dan rasa berusaha untuk mendapatkan dunia itu juga tidak akan bermanfaat jika tidak dilakukan dengan kesungguh-sungguhan. Ma lima qadarallahu minal amri buddun. Kemudian dikatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menghindar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Walaupun kita sungguh-sungguh untuk mencari dunia, akan tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dunia hanya sekedarnya, maka itulah apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sibuk dengan kehidupan dunia, tatkala dia akan memiliki rasa kerugian dengan kesibukan terhadap dunia tadi, rasa tamak yang ada di dalam kehidupan dunia. Ala kulli hal, tatkala seseorang dia mencari kehidupan dunia, hendaklah dia menggunakan dunia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya tetap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak tamak terhadap kehidupan dunia. Berapa banyak tatkala seseorang karena dia sibuk tamak dengan kehidupan dunia, dengan harta dan lain sebagainya, dia mengorbankan agamanya. Dia mengorbankan agamanya karena ketaatan dia terhadap dunia. Padahal dunia ini hanya sementara dan pasti kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Tatkala seseorang sibuk dengan kehidupan dunia, otomatis dunia ini akan membuat hina bagi dirinya. Dia akan menghinakan dirinya untuk mencari kehidupan dunia. Terlebih lagi tatkala seseorang dia diberi ilmu, maka hendaklah dia tidak mengemis terhadap ahlud dunya, sehingga ilmu yang dia berikan tidak berkah karena dia rakus terhadap kehidupan dunia. Dan ini menjadi penyakit bagi sebagian seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, kemudian tatkala dunia datang kepadanya justru membuat ia terpalingkan yang harusnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, malah dia sibuk dengan kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Batlu alaihim naba allati atainu ayatina fangsalakha minha." Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan, "Wa akhrada ilal arbi wattaba'awah." Maka bacalah terhadap orang yang dia berikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu tentang Al-Qur'an dan lain sebagainya, ilmu tentang wahyu, akan tapi karena dia sibuk dengan kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala akhirnya binasakan orang tadi. Kisah ini terjadi di zaman Bani Israel, yaitu tatkala ada seseorang dia diberikan keilmu, kemudian tatkala harta datang kepadanya, tatkala banyak pengikut dan lain sebagainya, akhirnya dia cenderung terhadap kehidupan dunia, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang tersebut karena dia lebih condong terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat tadi. Adzan al-mu'adzin.
Kita lanjutkan sejenak. Jadi berapa banyak orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu terhadap akhirat, dibukakan kajian baginya, dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu, tapi dia tamak terhadap kehidupan dunia sehingga dia meninggalkan ilmu dan condong terhadap kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Batul alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia meninggalkannya, kemudian dia mengikuti syaitan, fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin, kemudian menjadi tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Seandainya kami berhendak, maka kami akan mengangkat derajat dia dengan ayat-ayat tadi, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tapi dia condong ke dalam kehidupan dunia dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathalu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath famathalu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berapa banyak tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, tatkala dia menjadi seseorang yang alim kemudian dikenal, akhirnya dia condong ke dalam kehidupan dunia, apalagi di Jakarta ini. Makanya tatkala sebagian teman-teman imam, jadi teman-teman imam tarawih di bulan Ramadan biasanya ada rotibnya, ada gaji. Saya berikan sindiran, nasihat saja. Artinya jangan pikirkan uangnya. Karena sebagian orang tatkala dia jadwal banyak, katanya wah kaya ini karena jadwalnya banyak di bulan Ramadan. Artinya harusnya imam tarawih adalah ibadah, tapi karena ada upah yang ada, akhirnya artinya
menjadi tertutup terhadap kehidupan dunia tadi, dan ini bahaya baginya untuk kehidupan akhirat. Ia merasa selama Ramadan imam full, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan jadi imam full, merasa itu adalah ibadah, tapi tatkala hatinya dia condong ke dalam hal yang duniawi, dia mendapati ternyata di akhirat tidak ada apa-apanya. Dan banyak sekali di kalangan sebagian orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia, sehingga tatkala ada hal-hal yang berbau uang, dia semangat. Ngasih kajian ada uang, semangat. Kalau nggak ada uang, tidak semangat. Mengajar, ibadah, menyebarkan ilmu, ada uang, semangat. Nggak ada uang, nggak semangat. Artinya harusnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena fitnah dunia akhirnya dia tersibukkan dengan kehidupan dunia, dan ini berbahaya bagi kehidupan akhir. Tidak masalah orang mengambil upah, tidak masalah, tapi yang masalah adalah tatkala hatinya dia terpaut dengan kehidupan dunia tadi. Ini membahayakan kehidupannya nanti di akhirat. Makanya di antara ayat-ayat yang mana orang-orang soleh khawatir dia termasuk dari bagian ayat tersebut adalah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dia merasa selama di dunia banyak sekali mengajarkan ilmu, kemudian banyak sekali beribadah dan lain sebagainya, tapi tatkala di akhirat dia mendapati ternyata hartanya, amalan yang dia lakukan hilang karena ketergelinciran hati selama di kehidupan dunia. Makanya perkara hati adalah perkara yang sangat penting. Makanya yang disebutkan dalam kitab sebelumnya Al-Muhajjah fi Syaridul Jah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fa afdalun nasi man salaka tariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khawasa ashabi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang khusus di dalam kalangan para sahabatnya. Fil iktisadi fil ibadatil badaniyah. Dia masalah ibadah badaniyah pertengahan. Akan tapi untuk masalah hati fil wal ijtihadi fil ahwal qalbiyah. Masalah hati dia sangat sungguh-sungguh. Bagaimana hatinya ini tidak tergelincir sehingga membuat ia tergelincir nanti di akhirat kelak. Karena hati adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang. Melihat kualitas seseorang adalah hati seorang hamba. Tatkala seseorang dia kelihatannya alim dan lain sebagainya, akan tapi kok orang-orang pada membencinya, barangkali di dalam hatinya ada rasa ujub atau hatinya ada rasa riya dan lain sebagainya. Hati adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang hamba. Kualitas seorang hamba dilihat dari hatinya. Tapi ala kulli hal, jadi yang pertama Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya paling minimal seseorang tatkala dia mencari harta tamak, walaupun dia hartanya mubah, itu adalah membuat dia menyanyiakan untuk mencari kehidupan akhirat. Itu yang pertama. Dan nanti yang kedua Ibnu Rajab Al-Hambali akan menyebutkan bagaimana harta ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang haram, untuk mencari kehidupan yang haram. Dan kemudian juga di kitab ini Ibnu Rajab akan membahas tentang bagaimana ketamakan seseorang terhadap pengakuan dan pujian manusia. Banyak sekali tamak yang membuat seseorang dia tersibukkan dengan kehidupan dunia. Namanya dunia itu bukan hanya harta. Dunia bisa pujian, kemudian validasi, kemudian jabatan. Itu juga termasuk dunia. Kemudian hal-hal yang sifatnya dunia, misalnya pangkat, itu juga kehidupan dunia. Banyak sekali kehidupan dunia yang bisa memalingkan kita dari akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Entahlah kalian berhati terhadap dunia dan berhati terhadap perempuan, fitnah perempuan. Di dalam ayat banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang rendahnya kehidupan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zuhd kayak Syekh Rabi yang sudah kita bahas sebelumnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.